Antara pilihannya memberikan yang terbaik untuk anak atau mungkin bekerja yang harus menjadi nomor satu. Jadi bukan ibunya yang minum obat ya, oh nanti kan keluar lewat ASI-nya obatnya, enggak. Masih banyak yang menganggap kalau ASI-nya nggak keluar, ya sudah dikasih susu formula atau Oh, dikasih dilotek pisang aja. oh iya. Penurunan berat badan pada ibu yang menyusui itu biasanya lebih signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi dengan kami di podcast kesayangan kita semua. FKUM punya cerita dan ceritanya dimulai dari anamnesis. Saya Alivia Chandrapuri Astuti, dosen S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang akan menemani Laskar Medika pada podcast episode hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai tetapi berbobot seputar riset, kesehatan dan juga dunia medis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ibu itu memiliki peran ganda yang luar biasa. Selain dia menjadi seorang tiang di keluarganya, banyak ibu yang juga bekerja atau berkarya di luar rumah. Dan salah satu yang menjadi tantangan adalah bagaimana jika ibu itu bekerja tetapi dia juga harus menyusui bayinya. Nah, bagaimana dia bisa memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka dan itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang bidan yang kompeten di bidang ini terutama, yaitu Ibu Nindi Kusumadewi. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Alif. Bu Alif sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Nah, kita senang sekali kedatangan Bu Nindi pada episode kali ini dan terima kasih banyak Bu karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk bersama kami di sini. Nah, tema kita hari ini sangat relevan dengan kondisi banyak ibu yang ada di Indonesia ya Bu Nindi ya, yaitu menyusui pada ibu bekerja, bagaimana peluang dan tantangannya, dan saya rasa ini merupakan topik yang sangat menarik, terutama bagi ibu-ibu yang banyak bertanya-tanya, gimana ya caranya saya tetap bisa memberikan ASI tetapi saya juga bekerja. Tuh, bagaimana ya Ibu Nindi? Nah ini memang salah satu hal yang menarik ya, karena kayaknya hampir setiap perempuan itu punya keinginan untuk bekerja. Dan menjadi salah satu tantangan juga karena fitrah seorang perempuan itu adalah hamil dan menyusui, salah satunya seperti itu Bu Alif. Nah, sebelum kita bahas tentang, ASI, nah ini nanti mungkin teman-teman juga dan Bu Alif juga mungkin kan sudah pernah merasakan ya Bu, ini tuh sangat menantang sekali, antara pilihannya memberikan yang terbaik untuk anak atau mungkin bekerja yang harus menjadi nomor satu begitu ya Bu ya. Kadang kayak nggak bisa milih salah satunya begitu aja, kayak harus jalan dua-duanya gitu. Nah, ini nih yang sangat susah kan, karena memang ASI itu penting buat anak, tapi pekerjaan juga menjadi penting juga, karena kita nggak mau kehilangan pekerjaan juga kan Bu ya. Oke, benar. Iya, Bu. Jadi memang, ASI itu kalau yang kita tahu, ASI adalah pemberian air susu ibu saja, apalagi yang eksklusif ya. Kalau eksklusif kan berarti sampai 6 bulan. Ndak boleh ditambahi teh, ndak boleh ditambahi air putih, apalagi kopi, apalagi masih umur 3 bulan udah dikasih pisang kerok. Nah, itu ndak boleh. Jadi ASI eksklusif utamanya, hanya ASI saja yang diberikan kepada bayi tanpa campuran makanan apapun, termasuk tadi. Tapi kalau obat, obat masih diperbolehkan. Jadi kalau anaknya sakit, boleh minum obat. Jadi bukan ibunya yang minum obat ya, "Oh nanti kan keluar lewat ASI-nya obatnya." Enggak. Jadi, bayinya yang tetap minum obat, bukan ibunya yang minum obat. Kecuali ibunya memang sakit, jadi baru ibunya yang minum obat. Tuh, Bu Alif. Jadi kalau mau memberikan ASI eksklusif terutama di 6 bulan pertama Mhm. itu ya memang benar-benar ASI aja ya Bu ya? Bener, ini adalah ASI saja dan itu yang menjadi tantangannya karena di Indonesia saat ini, cuti melahirkan kan terbatas ya Iya, Bu, cuma 3 cuma 3 bulan. bulan dan ini menjadi PR terutama untuk ibu bekerja dan, pemberi kerja, bagaimana caranya supaya si bayi ini tetap bisa mendapatkan ASI eksklusif, Nah, begitu. ngobrol-ngobrol tentang ASI eksklusif nih Bu, apa aja sih Bu manfaat yang luar biasa dari ASI kok akhirnya bayinya harus eksklusif dapat ASI begitu? Ah, iya. ASI itu memang penting ya. Jadi, seperti yang kita tahu manfaatnya ASI itu luar biasa banget. Jadi ndak hanya untuk si bayi, tapi juga untuk si ibu.
Untuk bayi itu kita sudah tahu bahwa ASI itu kandungannya sangat kompleks, ada karbohidrat, protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, yang dirancang sama Tuhan supaya bisa keluar dalam bentuk susu. Jadi anak-anak itu, masih bayi ndak harus makan pisang Iya. lotek gitu ya, ndak harus makan nasi yang, sudah ditumbuk dulu gitu, karena dia masih belum kuat. Jadi bayi itu ya minumnya susu, tapi susunya tuh udah lengkap banget, sudah ada karbohidratnya, vitamin, mineral, lemak, dan itu, sangat baik untuk pertumbuhan otaknya. Dan dari ASI itu kita bisa dapatkan antibodi dan sel imun yang sangat penting untuk, kesehatan si bayi. Jadi dia nggak gampang sakit, nggak gampang infeksi, seperti itu. Dan karena menyusui secara langsung, terutama untuk yang ibu-ibu DBF, kalau orang-orang kan bilangnya DBF ya, yang direct breastfeeding, itu kan ada kontak kulit langsung dari bayi ke ibunya. Nah, itu akan meningkatkan bonding, yang akan meningkatkan, rasa sayangnya, dan dengan sentuhan-sentuhan yang dari bayi itu ternyata juga merangsang produksi ASI-nya gitu. Nah, selain itu karena tadi ada, nutrisi yang lengkap dari karbohidratnya, kemudian vitamin, lemak, protein, mineralnya dapat, sel imunnya dapat, antibodinya oke, kemudian ada bonding juga Mhm. dari ibunya. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan ASI, anak-anak yang mendapatkan ASI, secara kognitif biasanya tuh lebih cerdas dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan ASI. Nah, ini yang menjadi salah satu keuntungan ASI untuk bayinya, begitu Bu Alif. Wah, mantap sekali. Banyak banget ternyata manfaat ASI ya bagi Bener. anaknya sendiri. Iya betul. Nah, cuman ini ya Bu ya, terkadang ya apalagi budaya di masyarakat Mmm, kita ya, masih banyak yang menganggap kalau ASI-nya nggak keluar, ya sudah dikasih susu formula atau heeh. dikasih dilotek pisang aja, Oh biar si iya. bayinya kenyang Heeh begitu ya. heeh. Padahal manfaat ASI itu sebegini luar biasanya begitu ya bagi ibu, Iya bagi bener. bayi-bayi kita Iya begitu. betul. Nah, kalau untuk ibunya sendiri gimana ya Bu ini manfaat ASI-nya atau manfaat menyusuinya bagi Mhm. si ibu? Kalau untuk ibu ini malah lebih menyenangkan ya. Untuk ibu tuh jadi lebih hemat, karena dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli, susu formula yang Betul, harganya satu kalengnya itu bisa ratusan ribu ya, Bu, betul ya. betul. Kalau orang-orang yang sudah pernah merasakan ini, wah kerasa banget gajinya mungkin setengah habis untuk susu aja. Tapi kalau pakai ASI eksklusif atau minum susunya dari ibu pakai ASI, itu bisa menghemat pengeluaran dari sisi belanjanya, susu tadi, atau misalnya dari sisi anaknya yang nggak gampang sakit. Jadi, dia lebih hemat karena nggak bolak-balik ke rumah sakit, nggak bolak-balik periksa Periksa ke ke dokter. dokter gitu ya. Terus, karena dia tadi mendapatkan sel imun, kemudian antibodi yang baik gitu ya, jadi, resiko untuk sakit itu jadi lebih berkurang, seperti itu. Nah, selain itu ternyata dengan memberikan ASI oleh ibu, itu kemungkinan ibu untuk mendapatkan infeksi atau, resiko sakit setelah melahirkan itu jadi lebih berkurang Oh, juga. bisa begitu juga Bisa ya, Bu, ya? begitu, Wah, karena pemulihan ibu pasca melahirkan itu juga akan lebih lebih cepat lebih dengan cepat. memberikan ASI eksklusif atau ASI itu. Karena kita tahu ketika hamil kan, rahim kita tuh melar ya, Bu, ya. Iya, betul. Melar karena dipengaruhi oleh hormon dan, adanya janin, kemudian janinnya keluar, ibu menyusui. Nah, supaya cepat kembali tonus ototnya tadi atau kontraksi ototnya dan ukuran rahimnya bisa cepat kembali lagi seperti semula, salah satu, jalannya adalah dengan menyusui. Selain itu, penurunan berat badan pada ibu yang menyusui itu biasanya lebih signifikan. Lebih Karena cepat ya? ternyata heeh, Bu, karena ternyata orang yang menyusui itu sama kayak orang lari Wah, gitu, makanya orang-orang yang menyusui itu biasanya, cepet kok cepet lapar gitu, lapar, cepet haus ya. haus, dan kelihatan, ya capek sih Bu ya memang Iya menyusui itu, iya. karena kita kan, kayak nonstop gitu, apalagi untuk ibu bekerja yang kadang harus menandon gitu ya, kayak Mhm. bikin stok ASI, pompa, kemudian masih nyusuin, jadi kayak kerjanya 2 kali, tapi itu ya ndak masalah gitu ya. Nah, untuk ibunya sendiri selain itu juga ada, menurunkan resiko untuk mengalami depresi postpartum. Karena mungkin tadi ada kedekatan dengan bayinya Ada ya, ada bonding-nya tadi. bonding, jadi semakin sayang dengan anaknya dan mengurangi resiko penyakit kronis misalnya, diabetes mellitus, kemudian karena menyusui itu juga, mengurangi resiko terjadinya
kanker payudara pada si ibu. Begitu Bu Alif. Mantap, luar biasa sekali ternyata ya, Iya. manfaat selain pada bayi ternyata Mhm. juga pada ibu juga luar biasa sekali manfaatnya. Betul. Nah, maka ini juga bisa nih untuk jadi motivasi, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja tetapi tetap harus menyusui. Mhm. Karena manfaat untuk ibu sendiri pun juga cukup besar begitu. Nah, kalau memang seharusnya seorang ibu bekerja ini seharusnya juga bisa bukan ya sampai Iya, menyusui. betul. Tetapi ternyata tantangan di sekitarnya si ibu ini ya yang kadang-kadang tuh kurang mendukung. Benar. Kira-kira bagaimana ya Bu untuk menghadapinya Bu? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus sekali. Jadi, untuk bisa sukses ASI eksklusif, ternyata itu nggak bisa sendirian. Kita tuh harus, banyak-banyak belajar, banyak-banyak, menimba ilmu. Jadi, penting banget untuk cari informasi tentang ASI eksklusif. Keuntungannya apa sih buat anaknya, keuntungan buat ibunya apa, buat keluarganya juga apa. Jadi yang diedukasi nggak cuman si ibu aja, tapi juga perlu suaminya juga, bahkan kalau bisa tuh sekeluarga besar ya. Kadang tuh ada yang neneknya kayak, "Oh, kan ASINmu sedikit, Iya, udah betul. kasih aja, susu formula," Akhirnya gitu. ibunya jadi down, sudah menyerah Bener, begitu ya. Kan itu kayaknya dia nangis laper laper deh, udah kasih susu formula. Nah, kayak kayak gitu yang bikin jadi depresi postpartum tuh merasa bahwa dia, Nggak tidak mampu. mampu dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Padahal kan sebenarnya dia mampu gitu ya. Kemudian, eee, berarti yang paling penting adalah mempelajari dulu, belajar dulu tentang ASI. Kegunaannya apa, caranya gimana, terus apa yang harus dilakukan sebelum dia itu, melahirkan. Karena nggak bisa tiba-tiba melahirkan langsung bisa menyusui, berarti kan dia harus belajar dulu dengan diberikan waktu yang lumayan panjang nih sama Tuhan 9 bulan untuk belajar tentang menyusui. Kemudian untuk ibu bekerja juga perlu untuk rutin pompa ASI. Ya mungkin awalnya berat ya, tapi kalau nggak dilakukan malah sakit gitu kan ya Bu ya Betul, biasanya. karena ada bendungan mungkin gitu ya Bu ya, nggak bisa Mhm. dikeluarin. Iya bener. Nah kalau udah sakit, malah semakin males buat mompa ASINya dan semakin turunlah produksi ASINya. Jadi sangat penting banget buat ibu-ibu yang bekerja di sana, buat mamis yang ada di luar dan bekerja, jangan lupa untuk pompa ASINya. 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya untuk memompa ASI, nggak perlu yang pakai perah tangan gitu, sekarang udah ada yang, Sudah oh iya, yang udah pakai gitu. alat yang sudah nggak pakai kabel-kabelan, nggak pakai itu lebih mudah. Nah, terus biasanya problem yang dialami oleh ibu menyusui dan bekerja ini adalah penyimpanan ASINya. Penyimpanan ASINya masih belum benar. Nah, ini kita harus edukasi juga tentang penyimpanan ASI itu seperti apa. Jadi ibu-ibu boleh menyimpan ASINya di mana? Misalnya pakai, gelas kaca, botol kaca itu ya, Bu, ya, Iya, atau, plastik yang khusus untuk. yang memang sudah steril begitu Heeh, ya Bu? bener. Nah, itu nggak boleh Iya kalau plastik tuh betul, nggak boleh dipakai ulang lagi. Nah, itu harus satu cuma kali aja. sekali-kali buang. Nah, dan juga bawa cooler bag biasanya, ya memang repot, tapi gimana lagi gitu ya, karena untuk anak kita. Kemudian cari dukungan orang sekitar. Paling tidak suami itu mendukung kita untuk memberikan ASI. Karena yang tahu apa-apa itu kan ya si ibu dan suami gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan anaknya. Apalagi kalau misalnya dan sangat menguntungkan bila, fasilitas di tempat bekerjanya itu mendukung. Ada, freezer misalnya untuk menitipkan ASINya, atau ada tempat nursing room buat memerah ASI, itu sangat-sangat, mendukung sekali untuk ibunya. Dan yang nggak kalah penting adalah istirahat cukup dan makan makanan yang bernutrisi. Jadi ini yang bisa membuat ASINya tuh tetap lancar, gitu. Tips yang menarik sekali Bu, dan mungkin yang ingin saya, garis bawahi begitu ya, sebenarnya kita punya waktu buat belajar begitu ya, tapi Betul. seringkali kita tuh fokusnya pada kehamilannya aja, si ibu-ibu Benar ini, benar. gimana sih anakku supaya lahir normal, Iya gimana sih supaya aku tetap sehat selama hamil ya meskipun itu juga penting, iya benar. tapi pada proses untuk nanti bisa menyusui itu seringkali yang terlewat. Terlewat, heeh. Karena kita biasanya seringnya fokus gimana caranya hamil ini nyaman, aman, bersalinnya aman, nyaman gitu ya, tapi lupa bahwa setelah itu masih ada anak Proses yang harus diurusin dan ngurusinnya nggak cuman tentang
ganti popok, ganti baju, mandikan Iya, aja. betul. Nah, ini salah satu pendidikan yang nggak boleh dilewatkan juga untuk, ibu-ibu yang baru hamil atau yang akan melahirkan di waktu dekat ini, gitu, Bu. Oke. Tadi Bu Nini juga sempat, menyebutkan nih ada Mmm, poin penting yaitu tentang komunikasi dengan atasan atau dukungan begitu ya, kalau betul memang betul. ini tuh salah satu poin yang penting begitu. Mhm Nah, kalau kita bicara tentang dukungan, apakah ada sumber daya mhm. atau mungkin dukungan lain yang bisa diakses oleh ibu bekerja untuk supaya ASI eksklusifnya ini tetap bisa terpenuhi begitu Bu Nini? Oke, benar. Nah, ini dukungan yang harus kita, dapatkan gitu ya, terutama untuk ibu-ibu yang menyusui. Karena memang kalau dari tempat kerjanya ndak mendukung, itu dia akan kesulitan untuk melakukan pompa ASI misalnya. Walaupun sudah ada yang handsfree gitu ya, tapi kan tetap harus butuh kulkasnya Iya. misalnya, butuh cooling bag-nya, waktunya, kayak Butuh gitu. tempat yang privacy gitu Heeh, mungkin nggak juga yang ya. campur Iya, bareng-bareng terus mompa ASI gitu kan kayaknya kurang private, nggak enak gitu ya. Itu juga bisa mengurangi, kenyamanan. volume ASI yang dihasilkan juga gitu, karena nggak nyaman, karena, ini kan hubungannya sama hormon-hormon oksitosin gitu-gitu ya. Orangnya harus happy, harus nyaman, baru bisa, keluar ASI-nya. Maka dukungan-dukungan ini bisa didapatkan dari mana aja, contohnya dari konselor laktasi. Kayaknya di Malang udah banyak Iya, konselor udah banyak laktasi banget ya. ya. Walaupun nggak ke konselor laktasi, ibu-ibu atau mamis di luar sana bisa datang ke puskesmas misalnya, atau ke bidan terdekat yang pastinya sudah, tahu apa sih itu tentang ASI, caranya gimana, cara merahnya gimana, cara nyimpennya gimana, pasti dikasih tahu, nggak mungkin enggak. Nah, dan kita juga bisa baca juga Bu di buku Pink itu ya, buku Buku KIA KIA. kalau teman-teman tahu tuh, di buku Pink itu udah lengkap banget dari caranya dia, harus merawat kehamilan dari trimester 1, 2, 3, persalinan, menyusui, sampai anaknya tuh umur 5 tahun harus ngapain aja, di sana juga udah lengkap banget. Dan ibu-ibu juga bisa bergabung di komunitas ibu Wah, menyusui misalnya. Ini tuh, salah satu terobosan yang sangat menarik ya kalau ada komunitas ibu betul. menyusui terutama untuk ibu bekerja. Jadi bisa saling sharing, tentang apa yang dilakukan ketika mendapatkan masalah ini, karena setiap orang pasti, punya punya masalah-masalah tertentu gitu ya. Atau bisa gabung di komunitas online, kayaknya sekarang udah mulai banyak juga Mhm. komunitas online-nya dan semoga aja program pemerintah ini akan berpihak kepada ibu bekerja. Karena Amin. kayaknya kemarin udah ada peraturan ya kalau, ibu menyusui bisa cuti Iya, berapa bertambah kalau nggak salah ya. bertambah gitu ya, tapi dengan catatan kondisi medis tertentu yang bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau nggak punya catatan kondisi medis tertentu ini kayaknya tetap 3 bulan Tetap gitu 3 ya. bulanan. Nah, semoga sih bisa berpihak kepada kita karena Amin, tumpuannya semoga ya. Indonesia Sehat 2045 itu ya salah satunya ada Wah, eee, benar banget. di anak yang sehat, ibunya sehat, salah satunya dengan caranya memberikan ASI. Asik. Ayo dong pemerintah kita, galakkan ini supaya anak-anak Indonesia tuh 2045 beneran jadi generasi, yang emas, cerdas, dan sangat Luar oke gitu, biasa luar gitu ya. biasa, Oke, gitu paling. amin, kita Amin. aminkan dan semoga didengar sama pemerintah kita juga Amin, nih gitu podcast ya. kali ini. Amin. Nah, tadi tuh Bu Nindi kan juga sempat ngomongin tentang komunitas ibu bekerja yang menyusui. Karena memang sering kali ya ibu ibu yang menyusui aja yang mungkin tidak bekerja itu sering ada masalah. Betul, Apalagi dia sudah sambil bekerja juga. iya, Dan sering dia juga akhirnya merasa, "Oh gimana sih aku menyelesaikan masalahku ini sama mhm, ada nggak sih orang lain yang merasakan hal yang sama?" Gitu ya. Sehingga seringkali ibu-ibu bekerja yang menyusui ini juga merasa sendiri begitu ya, Bu, ya. iya bener. Jadi seharusnya apakah memang harus bergabung begitu sebaiknya, Bu, di dalam komunitas itu? Oke, sebaiknya sih memang iya ya. Jadi kalau bisa ada, kalau ada komunitasnya, itu akan sangat sangat menyenangkan gitu, karena bisa berbagi informasi terkait ASI eksklusifnya, tentang tantangannya seperti apa, mereka melewatinya itu seperti apa, begitu. Karena kalau, eee apa ya, kalau kita mikir sendiri itu kan Iya, berat ya, betul. tapi kalau bisa sharing terus mengambil ibroh dari orang-orang yang lain, mengambil pelajaran dari orang-orang yang lain, kayaknya itu akan lebih mudah dan bisa kita praktekkan. Jangan malu-malu buat, mamis di luar sana, buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya ada masalah tentang menyusui, cari konselor laktasi yang paling dekat, yang paling nyaman buat teman-teman. Atau kalau misalnya, kok susah ya nyari konselor laktasi, udah
datang aja ke FKUM, cari dosen-dosen di prodi kebidanan, nanti kita bantu karena kita nggak mungkin nggak bantuin ibu-ibu yang lagi kesusahan gitu ya, nggak susah aja kita tolong apalagi yang susah gitu. Datang aja ke FKUM, kita ngobrol-ngobrol, kita cari pemecahan masalahnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin buat mamis-mamis ini, ibu-ibu yang bekerja dan menyusui yang memang ngerasa punya masalah tapi nggak punya waktu untuk join komunitas, mungkin bisa baca-baca bukunya Bu Nindi. Oh iya benar Bu Nindi banget. punya buku loh tentang Iya. ibu menyusui yang bekerja, gimana Bener. tips-tipsnya gitu kan ya Bu ya. Nah, Iya. bisa banget baca juga di situ, apalagi yang memang hobi baca begitu ya. Iya benar banget. Buku saya dari Play Store ibu-ibu, jadi bisa dibeli di sana ya. Judulnya Nursing with Love, persembahan untuk buah hati, dari ibu untuk buah hati gitu. Atau cari aja di di Google gitu ya, di Google Scholar, pakai nama saya Nindi Kusumadewi, nanti keluar bukunya. Bisa dibeli di situ ibu-ibu. Atau misalnya mau beli buku fisiknya, bisa hubungi saya juga di Oke, sini. ternyata luar biasa sekali kan narasumber kita pada episode kali ini. Oke. Nah, sudah nggak kerasa banget nih Bu Nindi, kita sudah berada di ujung acara. Sebenarnya banyak banget kan ilmu dan tips yang bisa kita dapatkan dari Bu Nindi begitu ya. Dan mulai dari aksi eksklusif itu sebaiknya dilakukan berapa lama, apa saja manfaatnya bagi bayi, bagi ibu, begitu. Dan bagaimana si ibu supaya dapat dukungan, baik itu dari lingkungan sekitarnya atau komunitas di tempat ibu bekerja, gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Nindi atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan dan sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi para ibu-ibu yang bekerja di luar sana untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, baik Laskar Medika, demikianlah episode podcast kita pada hari ini dan semoga informasi yang kita sampaikan bisa menjadi pencerahan dan juga semangat untuk kita semua. Jangan lupa Laskar Medika untuk terus ikuti episode-episode menarik berikutnya. Saya Alivia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam sehat.